Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya kepada kita semua, utamanya nikmat berupa iman serta Islam. Dua nikmat yang tidak ada bandingannya dibandingkan dengan yang lain. Maka tentu orang-orang yang berakal, orang-orang yang paham akan senantiasa berupaya untuk meriayah kedua nikmat tadi sehingga dia lazim terus membersamai kita sampai kelak saatnya kita pulang kepada Allah Ta'ala. Salawat salam Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, alul bait beliau, dan tentu kita berharap melimpah manfaatnya untuk kita semua sebagai umatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sudah akhir bulan Dzulhijjah, sebentar lagi masuk tahun baru tahun Hijriah. Kami sering menyampaikan betapa Dzulhijjah sesungguhnya jadi pengingat. Setiap yang memiliki awal pasti memiliki akhir. Setiap yang dilahirkan pasti menjumpai ajalnya. Bagi mukmin itu adalah sesuatu yang memang sudah niscaya pasti terjadi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seperti apapun ikhtiar usaha dikerjakan, mau disiasati seperti apapun, semua yang lahir pasti akan menjumpai ajalnya. Maka bagi mukmin yang dipikirkan adalah bagaimana kemudian dia merancang umur keduanya lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu mungkin baru mendengar istilah ini, umur kedua. Jadi umur kalau di dalam pandangan atau definisi menurut bahasa Indonesia itu adalah ukuran rentang masa biologis kehidupan manusia di dunia. Hanya sekedar itu. Kapan dia dilahirkan, kapan dia mati. Maka rentang waktu itu disebut umur. Sementara kalau di dalam Islam, bahkan di dalam khazanah bahasa Arab, umur itu tidak cuma sekedar hitung-hitungan usia biologis, akan tetapi punya makna lebih dari itu Bapak Ibu sekalian. Jadi umur sendiri sebetulnya bahasa Arab. Diambil dari akar kalimat amara. Ada ain, ada mim, ada ra. Dari huruf yang sama muncul kalimat amr. Amar. Napa amar? Amar itu kan bisa bermakna perintah. Bisa bermakna juga urusan. Amri, bukan urusan. Waliyul amri. Yang menguasai semacam segala urusan. Dia juga bisa bermakna imarah. Imarah itu maknanya ya tadi yang memimpin, yang memakmurkan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, dan itu tentu juga di dalam khazanah Islam, bahwa kata-kata amaro atau umur dalam bahasa kita itu maknanya hidup. Maknanya memperbaiki, maknanya membangun, maknanya memakmurkan, maknanya memberikan nilai kepada sesuatu. Ada value-nya kan begitu. Jadi
Orang dikatakan punya umur itu ketika memenuhi hal-hal yang seperti itu. Jadi dia mesti sederhananya mampu memberikan kemanfaatan, memberikan nilai bagi kehidupan dirinya setidaknya. Syukur bisa kepada lingkungannya. Ketika orang kemudian tidak mampu memberikan nilai lebih, tidak ada yang dia bangun, tidak ada yang dia perbaiki, tidak ada yang dia makmurkan, ya seolah-olah dia tidak memiliki umur. Karena umur itu kan amr itu urusan, Pak. Nah, kalau secara secara din, maka al-umr itu maknanya, al-amr itu maknanya adalah mencakup makna spiritual, di mana kita sebagai manusia mesti mempertanggungjawabkan usia biologis kita itu untuk beribadah kepada Allah dan memberikan maslahat yang besar, yang banyak. Maka Syekh Ahmad Yusuf Abu Daim mengatakan yang disebut umur itu adalah imarahnya jasad terhadap hidup. Ya. Jadi kalau umur itu adalah imarah. Imarah itu ya aktivitas memakmurkan. Jadi bagaimana jasad kita. Jasad itu kan bermakna dan ada kan karena hidup. Ketika hidup itu sudah hilang, maka jasad tidak ada artinya lagi. Dia akan hilang juga bersama dengan hilangnya hidup. Maka hakikat umur kita di dunia ini adalah sejauh mana jasad kita mampu memakmurkan kehidupan kita, memberi manfaat untuk hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, umur yang pertama dihitungnya sejak lahir sampai mati. Sebuah rentang masa yang sebetulnya juga tidak pendek, tapi juga tidak bisa dikatakan lama. Saya yakin hari ini susah cari orang umur 100 tahun. Alhamdulillah kemarin sempat ketemu 104, Pak. Perempuan. Mau Magetan, Pak. 104. Berdasarkan KTP. Kalau kata keluarganya katanya umurnya sudah 108 katanya. Wis suwe nganggo banget. Tapi umumnya kita kalau berdasarkan sensus, angka harapan hidupnya itu 70. Harapan itu bisa lebih, bisa juga kurang kan, karena namanya juga harapan. Tapi apapun itu waktu yang tidak terlalu panjang, Bapak Ibu sekalian. Jauh lebih panjang adalah umur yang kedua. Kapan umur kedua itu dihitung? Sejak dia mati sampai besok datang hari kiamat. Itu umur kedua. Dan itu yang memang harus betul-betul dirancang, direncanakan, diikhtiarkan. Ketika kita masih hidup di dunia ini. Mumpung dunia belum kita tinggalkan kan begitu. Masih di umur yang pertama. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam satu hadis, ini hadis sudah masyhur, jenengan pasti sudah sering mendengar hadis ini. Sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Nabi berpesan kepada kita, idza matal insan, ketika manusia itu mati, in qata'a amaluhu, maka putus amalnya. Nah ini memang urusan in qata'a amaluhu ini ada beda pendapat ulama. Illa kecuali min salatatin, kecuali 3 hal. Apa itu? Sedekah jariyah. Au ilmin yungtafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Kemudian awaladin solihin, anak yang soleh, yad'u lahu, yang anak itu mendoakan kedua orang tuanya. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, 3 amal ini Bapak Ibu diterima oleh yang sohibul amal sejak dia hidup dan tidak putus sampai besok dia mati. Sepanjang amal tadi masih langgeng, yang 3 itu. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Tentu ada sedikit beda pandangan ulama. Ada yang mengatakan ya mung telu kuwi tok yang amalnya itu sampai kepada orang sudah mati. Tapi saya lebih memilih pendapat yang tidak hanya 3 itu. Tapi yang utama adalah yang 3 ini. Karena apa? Karena yang 3 ini spesifik tujuannya kepada sahibul amal, kepada kita. Kalau kita sedekah jariyah, saya sedekah jariyah yang dapat saya. Kan tidak mungkin Pak Bambang dapat, tidak melok-melok. Saya punya ilmu manfaat dan dimanfaatkan. Ya tentu Pak Fauzidin tidak boleh minta. Kecuali beliau punya sendiri kan begitu. Sama seperti anak soleh. Kan ya tidak mungkin anak saya doakan jenengan Pak Bayet kan begitu. Yes, anaknya dewi-dewi doakan wong tuane dewi-dewi kan begitu. Spesifik. Tetapi bukan berarti bahwa yang lain tidak bisa sampai pahalanya kepada dia. Buktinya apa? Buktinya Quran kan ngajarkan kita untuk berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan seterusnya. Jadi kita mohon supaya Allah memberikan ampunan kepada kita. Tentu kan kita dulu yang diminta, kita yang berdoa, kita yang paling butuh. Berikutnya kita berharap sampai juga kepada ikhwana sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Nah pertanyaannya yang mendahului kita dalam iman itu langkung kata sing urip napa langkung kata sing pun mati. Tentu lebih banyak yang sudah mati gitu loh. Cuma kan tidak spesifik. Pokoknya mati dalam keadaan iman. Dan ini jumlahnya banyak. Kayak sing donga niki urung karuan ngaten lho wong akeh. Sok-sok le donga ya ora patek tenanan, pisangan begitu tambah ra karuan tadi. Ada doa yang lain, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadi al ahya'u minhum wal amwat. Yang masih hidup di antara mereka dan yang sudah mati. Artinya tetap sampai, Pak. Cuma sampainya berapa? Wallahu a'lam. Maksudnya sampai itu Allah kirimkan kepada orang-orang beriman yang sudah mati duluan. Kebagian piro oleh tenan pora kita tidak tahu. Nah, beda dengan yang 3 ini. Karena memang ini spesifik hasil amal kita. Dalam tanda petik ya. Sehingga kita punya hak sepenuhnya untuk mengalir pahalanya bagi kita. Maka 3 hal ini penting, Bapak Ibu sekalian. Dan amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, termasuk juga akhlak karimah. Jadi kadang-kadang ada fenomena yang agak meresahkan. Yo soleh jadi, masjid ya wis tekun tenan, tilawah sregep, poso wis sregep. Tapi akhlaknya ra karu-karuan. Itu kadang-kadang kan susah itu orang model begitu itu. Bukan berarti bahwa kemudian pahala itu tertolak. Itu enggak. Urusan Allah itu nanti pahala diterima tidak. Tapi akhlak karimah itu penting. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Sesungguhnya urusan nama baik itu penting. Bukan semata untuk kita kemudian bermegah-megah atau sombong atau riya karena sudah melakukan amal yang baik. Bukan. Tapi ya, nama baik itu sesungguhnya ada kaitan dengan kesaksian yang baik. Ada kaitan dengan doa yang juga baik. Saya pernah menyampaikan kepada penjenengan semua. Salah satu di antara sekian ciri orang yang matinya husnul khotimah adalah ketika orang-orang di sekitarnya itu ridha kepada dirinya. Hatta yardha man haulahu kan begitu. Jadi setelah dibuka kesempatan beramal soleh menjelang mati, orang itu ridha kepada dia. Artinya punya persaksian baik. Sebutan juluannya juga baik. Saya sudah kisahkan ada 2 jenazah lewat, yang satu dipersaksikan baik oleh sahabat, yang satu dipersaksikan buruk. Kata Nabi dua-duanya wajib. Wajib gimana ya Nabi? Yang pertama wajib surga karena baik kata kalian. Yang kedua wajib neraka karena kata kalian dia buruk. Maka Bapak Ibu sekalian, akhlak baik penting. Amal soleh juga tidak kalah penting. Yang pertama karena Allah yang memberikan balasan. Yang kedua, kita berharap persaksian baik dari sesama mukmin.
Syukur-syukur berlanjut dengan doa dari mereka karena kebaikan kita. Ya memang disitulah di dalam berislam beramal tarik ulurnya, ujian cobaannya di situ. Bagaimana menghilangkan sifat riya, bagaimana bisa ikhlas betul sambil terus menjaga dan petik nama baik kita di tengah-tengah umat. Makanya ada alasan kenapa orang mati itu dalam Islam disebut dengan rahimahullah atau Allahu yarham. Bukan almarhum, ini rada salah kaprah. Jadi kalau dari sisi bahasa makna, almarhum itu maknanya yang sudah diberikan kerohiman oleh Allah, sudah disayangi Allah. Jadi wis pasti almarhum. Jadi sak dhuwure ulama, Pak. Nek Ibnu Qayyim misalkan kan mesti rahimahullah kan begitu gitu. Semoga Allah memberikan kerohimannya atau rahmatnya. Dan sing almarhum itu mesti oleh gitu, Pak. Ya tidak apa-apa, Nabi juga salah kaprah. Tapi setidaknya jenengan paham maksudnya. Jadi bukan berarti nek rahimahullah itu sak dhuwure almarhum malah kuali, Pak. Sing sak dhuwure rahimahullah almarhum. Maka tidak pernah digunakan karena siapa yang bisa menjamin seorang itu mendapatkan rahimnya Allah? Tidak ada. Yang jelas-jelas memang dia dapatkan ya cuma para sahabat. Maka sahabat itu punya gelar radhiyallahu an, Allah sudah ridha atau ridwanullah alaihim. Mereka sudah dapat ridha dari Allah. Itu bedanya. Mereka pasti, Pak, sahabat. Kalau selain sahabat belum pada jelas. Maka semoga kalimatnya rahimahullah atau Allahu yarham. Nah, itu sedikit ya. Tujuannya apa? Mulia, supaya persaksiannya baik, julukannya baik. Maka termasuk mendidik anak soleh ini penting betul untuk menjaga nama baik, gitu salah satunya. Dan enek bocah beling lah sih dicanda bapak itu, loh pacar bocah koyo ngono delok bapak itu koyo apa kan dia ngono to. Pantes saya bapak ini. Nek perlu baik barang dicanda sih aneh perlu. Nah, itu kan bahaya itu persaksian, Pak. Bahaya kata. Maka tidak salah kalau kemudian Nabi menyampaikan di sini salah satu di antara sekian hal yang menyebabkan amal terus mengalir itu kan walatin solihin, anak yang soleh. Bahwa disebutkan secara spesifik ya lahu itu memang ya karena yang spesifik itu. Tetapi amal yang lain Bapak Ibu insya Allah tetap memberi manfaat kepada jenengan. Tilawahnya anak itu jenengan dapat bagian. Yang penting dia wayang ngaji jenengan orang ngalang-alangi loh gitu. Ora oleh ngaji rasanya kan enggak ada tuh. Paling awake dhewe gak ngajari, wis kono kon ngajari Ustadz TPA. Tapi kan kita memfasilitasi sehingga ada ustadz yang mau ngajari anak kita. Karena kata Nabi, anak itu hasil usahanya orang tua. Maka apa yang dikerjakan anak, orang tua dapat bagiannya. Apalagi dia mau mendoakan, karena spesifik disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi umur kedua. Penting ini Bapak Ibu. Karena durasinya itu jauh lebih panjang. Kalau kita hidup 100 niku angel Pak, boleh niku angel. Tapi kalau umur kedua, penjenengan sekarang bayangkan seorang Imam Malik. Tapi ini kan termasuk generasi pertama ulama mazhab kan ini. Generasi pertamanya itu kan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Itu generasi pertama yang Imam mazhab. Begitu Imam Abu Hanifah meninggal, lahirlah Imam Asy-Syafi'i kan, jadi generasi kedua bagi Imam Asy-Syafi'i. Jangan bayangkan di usia itu baru tahun keberapa Hijriah sampai sekarang mazhab beliau masih diamalkan. Muridnya ada berapa puluh juta, belum lagi pengikutnya. Maka penjenengan bisa bayangkan kemudian ilmu manfaat dan yang dimanfaatkan oleh umat seberapa besar. Dan besok kita tuh saingan loh sama beliau. Yang masalah kan di situ. Di hari akhirat kan semua orang kan saling bersaing. Karena memang masa-masanya harus bersaing. Maka inilah Bapak Ibu sekalian bagian dari ikhtiar kita. Sepanjang dunia itu belum kita tinggalkan. Mumpung dunia ini derek dipun tinggal. Mari kita rencanakan
kemudian kita ikhtiarkan. Karena Bapak Ibu sekalian tadi karakteristiknya umur kedua itu rentangnya amat sangat panjang Bapak Ibu. Sehingga penting bagi kita untuk kita siapkan apa kira-kira amal yang bisa terus langgeng mengalir sampai kepada kita di umur kita yang kedua. Itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua, di umur yang kedua ini natijah atau buah atau akibat dari yang kita kerjakan itu akan kita dapatkan. Jadi natijah atau buahnya itu akan kita dapatkan karena kita sudah mengikhtiarkannya di dunia. Ibaratnya kalau orang tidak investasi, dunia itu kan saatnya investasi. Ya maka bagi hasilnya tidak didapat kalau tidak punya investasi. Maka memang ada kalanya orang-orang yang beriman itu mungkin akan merasa satu saat begitu. Jadi wong Islam kok abot. Apa-apa ora boleh kan begitu. Harus begini, harus begitu. Tapi kalau kita ibaratkan itu investasi, tentu tidak ada yang merugi. Karena yang kita dapatkan kan terus tidak akan pernah putus ketika Allah memang meluaskan, memanjangkan kebarokahannya. Maka Bapak Ibu sekalian penting bagi kita untuk memelihara niat. Jadi buat Allah itu bukan megahnya sebuah amal itu bisa dihasilkan. Tetapi lebih sejauh mana dia ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas itu ya artinya tujuannya Allah saja, bersih, murni. Mutaba'ah itu cara melaksanakannya sebagaimana yang dituntutkan oleh Islam. Bukan dalam pengertian kemudian kita merasa diri paling benar di dalam memaknai apa yang dicontohkan Nabi, itu sudah masuk tidak ikhlas lagi nanti. Tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian, sebuah amal itu memberi manfaat besar bagi kita ketika kebarokahannya itu memang Allah luaskan, Allah panjangkan. Contoh sederhana Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan sedekah jariah. Berapa banyak manusia yang sedekah jariahnya itu lagi? Karena Allah memang menghendaki kebarokahannya terbatas ya terbatas. Bikin masjid megah senilai katakan 100 miliar misalkan. Qadarullah lagi rong tahun terus kena gempa, nek perlu ambles hilang begitu. Kan selesai sudah kemanfaatannya. Atau tidak usah se ekstrim itu. Kemudian masjid itu kehilangan minat dari umat untuk sholat di sana, kan selesai sudah keberkahannya. Sementara kalau kita bandingkan dengan misalkan sedekah jariahnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau salah satu jariahnya kan sumur. Sudah sangat terkenal ini, banyak banyak dikirim, diposting di media sosial. Satu masjid satu sumur yang masih mengalir airnya sampai hari ini. Dan dari hasil sumur itu sudah jadi kebun korma yang sekian hektar luasnya, yang hasilnya semua disedekahkan lagi. Dan ada di tanah yang luas itu sekian banyak hotel yang juga hasilnya disedekahkan. Jangan bayangkan itu. Dan itu sudah berjalan kira-kira lebih dari 1.500 tahun. Jangan bayangkan itu. Ketika Allah memang menghendaki untuk meluaskan dan memanjangkan kebarokahannya. Maka kita tentu tidak perlu berkecil hati. Barangkali tidak termasuk kayak tiang Jawa ngarani ngaten ya sapu galeng. Kata sapu galeng itu sawahnya pirang-pirang. Ya tidak usah, tidak harus begitu ngaten. Katakan sederhana wakaf yang paling gampang misalkan murah meriah lah wakaf mushaf misalkan. Ya kalau kita memang sungguh-sungguh di situ ikhlas karena Allah dan Allah memang menghendaki supaya keberkahannya itu panjang, mushaf yang barangkali cuma 1 biji. Ketika dimasukkan ke satu tempat di pondok atau di masjid misalkan, ya qadarullah wong nek nyekel mushaf iki seneng ora mungkin jare liyane tapi sing dipilih ya kuwi. Kalau sudah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Jadi Allah panjangkan kebarokahan dari amal yang kita kerjakan. Contoh lagi berkaitan dengan ilmu Bapak Ibu sekalian. Ini bukan dalam pengertian membandingkan ulama ya. Supaya jadi ini cuma jadi inspirasi buat kita bahwa keberkahan itu kehendak Allah mau diberikan kepada siapa.
Pada generasi pertama itu ada Imam Malik dan satunya lagi Imam Lais. Mungkin yang kedua belum pernah dengar. Imam Lais. Itu punya madhab sendiri. Dan beliau juga gurunya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i ketika mensifati dua gurunya ini?